Okay, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. Welcome back to this session video. So today, for this video, I would like to explain to the next skills in reading, namely making inference. Ya, kenapa sih justru kita harus able to making inference in order to understand the text? Because katanya nih, writers in English often do not explain everything to the reader. Jadi bukan cuma bahasa Inggris ya, kebanyakan juga yang biasa nulis itu jarang secara belak-belakan. Biasanya ada sesuatu yang tersirat di dalam apa yang dibuat dalam teks itu, gitu ya. Nah, for example, sometimes they may not state the topic or tell the reader the time or place of a story. Often the reader has to guess these things. This is called making inferences. Ini sedikit berbeda dari unit yang sebelumnya. Kalau unit 6 kita dikasih pattern, ya kan, kita dikasih pola sehingga mempermudah kita untuk menebak, gitu ya. Ini bahasanya tentang apa. Tapi ternyata mostly teks di dalam bahasa Inggris itu akan juga kalian temukan yang lebih suka membuat kalian making your own inferences. Ya, inferences itu lebih seperti kesimpulan gitu. Maksudnya apa yang bisa kalian dapatkan. Jadi kita membuat kesimpulan sendiri, kita membuat tanggapan itu sendiri, apa yang bisa kita infer, apa yang bisa kita dapatkan ya dari si teks itu. Nah, making inferences is a necessary reading skill. Kenapa? Itu sangat penting gitu ya. Kita tuh harus bisa mampu membuat kesimpulan dari sebuah teks atau tuh membuat pendapat sendiri gitu ya, pemahaman sendiri, membuat pemahaman sendiri tentang suatu teks karena itu akan helps us to understand ideas even when you do not know all the words. Good readers make inferences all the times as they read. Ya, jadi biasanya akan membantu kita kalau kita tidak tahu maknanya gitu. Kadang-kadang beberapa vocab itu kita tidak paham artinya apa. Nah, dengan punya kemampuan making inferences in a text, it will really help us. Jadi akan sangat membantu kita sekali dalam memahami ide-ide yang ada di dalam teks tersebut. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau latihan dulu nih. Sebelum kita langsung inferences dari story, dari teks, kita coba inferences dari percakapan. Ini yang paling mudah nih ya. Ini biasanya kalau sederhananya bisa dibilang tuh kode. Gitu ya. Kalau perempuan-perempuan biasanya mungkin lebih peka gitu ya, lebih paham kode di dalam satu teks atau kode di dalam satu percakapan gitu ya. Tapi kalau laki-laki kurang tahu juga nih ya. Tapi katanya kebanyakan kalau perempuan tuh lebih paham kode-kode begitu, kalau laki-laki no. Now let's see the reading, the conversation gitu ya. Yang A bilang, look at the long line. Do you think we'll get in? Terus yang B-nya bilang, I think so. Some of these people already have tickets. And then, how much are the tickets? Only 4.50 for the first show. I'll pay. Thanks, I'll buy some popcorn. Nah, sekarang misal dari si conversation ini akan muncul pertanyaan, what are these people talking about? Apa sih yang mereka bahas? Dengan adanya clue-clue, kita sebenarnya udah bisa langsung tahu mereka tuh mau pergi ke bioskop karena mereka bahas ada line, antri, terus ada tickets. Nah, ini yang paling kode banget nih, ada tiket dan juga ada show, ada pertunjukannya dan juga ada popcorn. Ya udah, antri, beli tiket untuk ada suatu pertunjukan, kita melihat sesuatu yang ditunjukkan. Lalu ada popcorn. Oh ya udah, pasti bisa kita tebak, maka kita make an inferences, ya, kita membuat pendapat sendiri, kita bisa memahami bahwa oh, mereka ini sedang mau pergi ke bioskop. Ya, terus yang kedua, where are they? Di mana sih mereka? In front of the movie theater. Karena kenapa? Nih dari kata ini. Look, lihat, antriannya panjang. Oh, berarti tidak jauh dari tempat antrian gitu ya. Makanya bisa kita tebak bahwa mereka lagi ada di in front of the movie theater. Gitu ya. Number 3, which words help you guess the topic? Nah, ini tadi kata Miss. Yang buat kita membantu kita ada kata line, ada kata get in, masuk, ada tickets, ada show, ada popcorn. Ya. Oh, nih ada lagi another one. Nah, coba nanti di latihannya coba dikerjakan exercise 1. Kalian yang tebak, kalian yang buat your own inferences dari si conversation ini ya. Exercise 1, exercise 2, exercise 3, exercise 4, exercise 5, exercise 6, 7, 8, 9, and 10.
Ya ini sebenarnya karena ada 10 soal gitu ya, makanya jadi ada 10 exercise. Nah itu kalau dalam conversation. Jadi latihan dulu menebak dalam percakapan. Nah sekarang ini agak lebih panjang nih. Bagaimana kalau dia dalam bentuk story? Nah sekarang kita mau menebak sendiri. Now you will make inferences from some parts of stories. Ini hanya potongan dari suatu cerita gitu ya. Kita baca cepat-cepat aja, jangan langsung, nggak perlu ditranslate gitu ya. Ini kita mau latihan bagaimana kalau misal kita tidak paham secara keseluruhan dari si vocabulary-nya. You have to, do not stop for new words. Jangan stop gara-gara kalian tidak tahu arti dari satu kata itu atau itu kalau itu sebenarnya kata yang baru kalian dengar. Jangan stop, jangan langsung buka kamus, jangan buka Google Translate, tapi langsung lanjutin aja. Try to guess the meaning. Coba kalian tebak sendiri artinya itu apa. Setelah kalian tebak sendiri, di skip saja katanya dan lanjutkan readingnya. Nah, setelah kalian baca reading ini, coba kalian tebak sendiri. Make your own inferences, buat kesimpulan kalian sendiri. What kind of story is the passage? Kira-kira cerita reading ini itu tentang apa? Ya, what kind of story? Jenisnya apa? Terus, when does the story take place? Kapan ini terjadi? Kalau bisa kalian tebak, gitu ya. Where are these people? Orang-orang ini tuh di mana? Kalau berdasarkan ceritanya itu bisa kelihatan ya, ada elevator door, terus ada kafe, ya kan, ada kopi, terus ada yang nggak mungkin kan di kamar mandi gitu kan. Maksudnya sih dengan adanya some vocabularies that you can understand, it will help you to answer. Terus yang terakhir, for what happened before the passage in the story. Coba kalian tebak sendiri, if your own inference, kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi sebelum cerita ini terjadi. So ya, that's for exercise 11, exercise 12, exercise 13. Ya, 3. Jadi ada 3 cerita di situ yang kalian coba tebak, make your own inferences. Jadi nggak mungkin sama ya antara kalian dengan teman kalian inferencesnya. Meskipun punya ide yang sama gitu ya, intinya sama, tapi pasti penyampaian kalian itu berbeda. Apalagi kalau yang pertanyaannya, what do you think will happen after this? Menurut kalian apa yang terjadi setelah ini? Apa yang terjadi sebelum ini? Nggak mungkin kalian punya punya ide kreatif yang sama gitu ya. Oke, well that's all for today. Ini aja materi yang unit 7 lebih sedikit ya daripada yang sebelumnya for making inferences. So that's all for my explanation for this. Thank you very much for watching the video. After this, don't forget to directly answer the exercise. Okay, that's all for today. Thank you very much and see you next meeting. So let me just close with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.